Oke, kita ketemu lagi di video yang kedua terkait perhitungan varians dan simpangan baku. Jadi di video kedua ini kita akan mencoba membahas tentang tutorial bagaimana menghitung varians maupun simpangan baku dengan menggunakan nilai tengah tanpa menggunakan nilai rata-rata. Jadi ketika saudara-saudara berhadapan dengan soal menyelesaikan simpangan baku atau varians, tidak perlu menggunakan kedua-duanya, pilih salah satunya saja. Yang suka dengan menggunakan nilai rata-rata silakan gunakan dengan nilai rata-rata. Yang suka dengan perhitungan dengan menggunakan nilai tengah silakan menggunakan nilai tengah. Ada beberapa hal yang membedakan saja nantinya. Tetapi yang membuat persamaan dalam menggunakan nilai rata-rata maupun nilai tengah yaitu kita harus membuat yang namanya tabel penolong. Jadi ada sedikit perubahan untuk tabel penolong. Yang sama tadi yaitu hanya ada XI. Kalau yang tadi juga menggunakan nilai rata-rata itu menggunakan XI. Mulai kolom yang ke-4, 5, dan 6 itu sudah berubah. Jadi di kolom keempatnya ini dia udah menggunakan nilai XI kuadrat. Jadi bagaimana cara perhitungannya? Jadi cara perhitungannya sama. Yang pertama adalah saudara-saudara akan menghitung dulu nilai XI. Ini sudah saya tuliskan biar lebih cepat dalam videonya. Yang pertama adalah menghitung nilai XI. 35,5 ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari 35,5 ya. 35,5 ini diperoleh dari mana? Ini tuh diperoleh dari nilai tengah kelas 1. 31 plus 40, 71, kemudian dibagi 2 hasilnya 35,5. Begitupun seterusnya. 85,5 ini diperoleh dari mana? Yaitu 81 tambah 90 hasilnya 171, kemudian dibagi 2 hasilnya itu 85,5. Demikian untuk yang kolom nomor 3. Kemudian kolom nomor 4 yaitu XI kuadrat atau nilai tengah yang dikuadratkan atau perkalian kembar. Jadi di slide nomor 11 slide nomor 12 itu sudah ada keterangannya ya. Jadi di kolom 4 itu apa? Itu merupakan kuadran daripada nilai tengah yaitu kolom ketiga. Jadi kuadrannya atau perkalian kembar daripada kolom ketiga atau kolom XI. Jadi 1260,25 ini diperoleh dari 35,5 dikalikan dengan 35,5 hasilnya 1260,25. Seterusnya 2070,25 ini diperoleh dari hasil kuadran atau perkalian kembar 45,5 dikalikan dengan 45,5 sehingga diperoleh sekian sampai di bawah, yaitu contohnya yang ini juga 9120,5 ini diperoleh 25 ini diperoleh dari 95,5 dikalikan dengan 95,5. Itu untuk kolom nomor 4. Sekarang kolom nomor 5, yaitu apa kolom nomor 5 sesuai dengan keterangan yang ada di slide 12 itu. Kolom 5 merupakan perkalian kolom 2 dengan kolom 3. Ingat, kolom 2 dengan kolom 3 yaitu FI dikalikan XI, sehingga 35,5 ini diperoleh dari 1 kalikan 35,5 hasilnya 35,5. 91 itu diperoleh dari 2 kalikan 45,5. 277,5 ini diperoleh dari 5 kalikan 55,5 sampai diperoleh hasilnya di bawah. Ingat, FI kalikan XI ini saudara-saudara harus jumlahkan 35,5 ditambah 91 tambah sekian sampai memperoleh 6130, karena angka ini yang akan digunakan dimasukkan dalam rumus nantinya. Kemudian kolom terakhir, kolom 6 yaitu FI kalikan XI kuadrat. Keterangannya di bawah di slide nomor 12 itu apa? Yaitu kolom 6 adalah perkalian antara kolom 2 dengan kolom 4. Jadi kolom 2 dengan kolom 4. Ya, FI dikalikan XI kuadrat. 1 kalikan 1260,25 hasilnya 1260,25. 2 dikalikan 2070,25 hasilnya adalah 4140 sampai sekian di bawah, sehingga diperolehlah penjumlahan dari semua total yang ada di sini itu 483.310. Jadi 3 angka inilah yang akan saudara-saudara gunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus. Oke, kita coba hapus, kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus nantinya. Kita coba hapus mulai dari sini. Ya, untuk hasilnya di bawah nggak usah dihapus. Oke. Oke, kita masukkan rumus perhitungan varians dengan menggunakan nilai
tengah. Apa rumusnya? Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma N kalikan sigma XI kalikan FI. Sigma FI kalikan XI kuadrat. Kemudian dikurangkan dengan sigma FI kalikan XI yang dikuadratkan dibagi dengan N dalam kurung N min 1. Oke, kita masukkan. Yang pertama adalah nilai N. Berapa nilai N? Nilai N yaitu 80 kalikan dengan sigma FI kalikan XI kuadrat. Artinya jumlah daripada FI kalikan XI kuadrat itu yang ada pada kolom yang ke-6 tadi. Berapa nilainya? Yaitu 310 dikurangkan dengan sigma FI kalikan XI yang dikuadratkan. Ini berada pada kolom keberapa? Ini berada di kolom kelima. Nilai kolom kelimanya yaitu jumlahnya 6130. Kemudian dikuadratkan, dibagikan dengan N-nya yang 80 min 1. 80 kalikan 483.310 hasilnya yaitu 3866.400. Artinya 664.800 dikurangkan dengan pangkat 2 daripada 6130 yaitu 37 juta ya, 37.575.900 dibagikan dengan 80 min 1 dikalikan 79. Oke, kita hapus angka yang di bawah karena udah tertulis yang di atas. Oke, sekarang kita akan kurangkan 38.664.800 dikurangkan 37.575.900. Itu hasilnya yaitu 1.087.900. 80 kalikan 75 itu hasilnya itu 6.320. 1.087.900 itu dibagikan dengan 6.320 hasilnya itu 172,13. Demikianlah nilai daripada nilai daripada variansnya. Lantas bagaimana mencari nilai daripada simpangan bakunya? Sama seperti yang tadi, tinggal saudara-saudara akarkan lagi. Tinggal saudara-saudara akarkan. Agak bawah papannya, jadi agak sulit untuk nulis. E sama dengan akar daripada 172,13. Berapa hasilnya? Yaitu 13,11. Demikian hasil perhitungannya. Jadi ingat, kadang ada sedikit perbedaan antara menghitung simpangan baku dengan menggunakan nilai rata-rata dengan nilai tengah. Kalau hasil yang pertama tadi dia memperoleh hasil dengan menggunakan nilai rata-rata ya. Dia memperoleh hasil yaitu 13,07 untuk nilai simpan bakunya. Sedangkan dengan menggunakan nilai tengah ini yaitu 13,11. Jadi perbedaan tersebut yaitu diperoleh dari rumus 1, di mana hal tersebut terjadi akibat nilai rata-rata digunakan pada rumus 1 itu dibulatkan angka desimalnya. Jadi pas menghitung
nilai rata-rata dengan menggunakan gejala pusat main median modus, itu nilai rata-ratanya untuk bilangan belakang komanya yang banyak itu dibulatkan, sehingga ada sedikit perbedaan nilai di belakang koma dengan menggunakan perhitungan simpangan baku dengan menggunakan nilai rata-rata maupun dengan menggunakan nilai tengah. Demikian tutorial perhitungan simpangan baku maupun varians. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahaminya. Jika masih ada beberapa pertanyaan, silakan nanti didiskusikan saja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.